Pengertian, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi bergantung pada banyaknya partikel zat yang terlarut dalam larutan. Elektrolit merupakan aturan yang dapat menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan karena adanya ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutannya. Sifat koligatif larutan. 1. Penurunan tekanan uap. Contohnya adalah tinggi kadar garam di laut mati. Yang kedua adalah kenaikan titik didih penyulingan komponen-komponen minyak bumi. Yang ketiga, penurunan titik beku. Contohnya yang pertama, penggunaan etilen glikolin pada radiator mobil. Yang kedua, penghilang salju dengan menggunakan garam dapur atau urea. Yang ketiga, penambahan garam dalam pembuatan es putar. Yang keempat, ada tekanan osmosis. Contohnya, 1. Cairan infus, 2. Penggunaan cairan obat tetes mata, ketiga, naiknya air dari tanah melalui akar ke bagian tanaman. Yang keempat, penggunaan garam untuk membunuh lintah. Yang kelima, delisasi air laut atau osmosi balik. Yang keempat, harga derajat ionisasi. Derajat ionisasi sama dengan 1K termasuk zat ionisasi total. Misalnya pada senyawa ion, asam kuat maupun basa kuat. 0 kurang dari derajat ionisasi. Derajat ionisasi kurang dari 1 termasuk zat terionisasi sebagian, yaitu pada asam lemah dan basa lemah. Rumus penurunan tekanan uap, di mana P sama dengan tekanan uap jenuh larutan, P0 sama dengan tekanan uap jenuh pelarut, X terlarut sama dengan fraksi mol terlarut, dan X pelarut sama dengan fraksi mol pelarut. Rumus kenaikan titik didih atau delta TB, di mana delta TB sama dengan kenaikan titik didih atau dengan satuan derajat Celcius. KB sama dengan tetapan kenaikan titik didih molal atau derajat Celcius kilogram per mol. M sama dengan molalitas larutan atau mol per kilogram. MR sama dengan massa molekul relatif. P sama dengan jumlah massa zat atau kilogram. Penurunan titik beku atau delta TF. Khusus untuk pelarut air, TF sama dengan 100 min delta TF, di mana TF sama dengan titik beku larutan. Dan osmotik, di mana R sama dengan 0,082, T sama dengan 273 ditambah 0 derajat Celcius. Jadi, di mana T harus dalam satuan Kelvin. C sama dengan G per MR dikali 1000 per V. V sama dengan volume larutan dalam satuan yaitu mililiter. Sifat larutan berdasarkan data pengamat elektroda dan nyala lampu. Yang pertama ada larutan elektrolit kuat. Ciri-ciri elektrodanya yaitu ada gelembung gas, dan ciri-ciri nyala lampunya terang. Contoh senyawanya yaitu ada 1. Garam. Contohnya NaCl, BSO4, dan MgCl2. Keterangannya, yang pertama karena termasuk senyawa ion. Yang kedua, mempunyai titik didih atau titik leleh yang tinggi. Yang ketiga, larutan atau lelehannya dapat menghantarkan listrik. Contoh senyawa elektrolit kuat yang kedua yaitu ada asam kuat. Contohnya HCl, H2SO4, HNO3, dan HBr. Yang kedua ada basa kuat. Contohnya NaOH, MgOH2, CaOH2. Keterangannya karena termasuk senyawa kovalen polar. Yang kedua mempunyai titik didih atau titik leleh yang rendah. Yang ketiga, larutannya dapat menghantarkan listrik, sedangkan lelehannya tidak. Yang kedua ada larutan elektrolit lemah. Ciri-ciri elektrodanya yaitu ada gelembung gas, dan ciri-ciri nyala lampunya redup atau mati. Contoh dari senyawa elektrolit lemah yaitu ada asam lemah. Contohnya HF, CH3COH. Yang kedua ada basa lemah yaitu NH4OH dan AlOH3. Keterangannya, kenapa termasuk elektrolit lemah? Yang pertama, karena termasuk senyawa kovalen polar. Yang kedua, karena mempunyai titik didih atau titik leleh yang rendah.
Dan yang ketiga, larutannya dapat menghantarkan listrik, sedang lelehannya tidak. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dari kami Kenal.